Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur Padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Allah Bapa, sumber kerendahan hati, Putra-Mu telah merendahkan diri dan menjadi sama dengan kami. Maka kami mohon, mampukanlah kami menjadi rendah hati dalam mengikuti Engkau. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu. Kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul.
Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Isaia berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Allahku lah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kurusapkan di dalam hati. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Berkati, bimbing, lindungilah kami, dan kasihilah kami, orang berdosa ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Berkatilah saya, istri saya, putra-putri kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para sanak famili, kerabat, dan tolan kerabat, orang-orang yang kami kenal dan kasihi, agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk selama-lamanya. Berkatilah hubungan kita kasih kami, terutama hubungan suami istri, agar kami yang telah menerima sakramen perkawinan saling mengasihi, saling mengampuni, saling mencintai, saling bekerja sama, saling bahu-bahu dalam hidup berumah tangga. Berkatilah hubungan cita kasih di dalam keluarga, agar kami bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Berkatilah putra-putri kami, Arthur, Cia, dan Angel, dan juga para keponakan kami, agar tumbuh berkembang secara jasmani rohani, tidak kurang satu apapun. Dan yang paling utama, selalu beriman, berpengharapan, dan selalu mengasihi dikau dan sesama. Berkatilah kami, agar kami menjadi putra-putrimu yang setia, menjadi murid-murid Kristus yang mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada, menjadi kanisa Roh Kudus yang selalu menyucikan seluruh dan segenap hati kami, menjadi ciptaan baru yang memuji dan memuliakan dikau, dan bersyukur atas karunia keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkatilah pekerjaan, kegiatan, usaha, aktivitas perjalanan, bimbingan, penyuluhan, karya, pelayanan, usaha, dan cita-cita kami, agar kami selalu diberkati oleh berkat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah segala sesuatu yang Bapa berikan kepada kami, agar kami gunakan bagi kebaikan dan kebenaran dan memuliakan nama-Mu. Bebaskan pribadi, hubungan, cita kasih, pekerjaan, kegiatan, usaha, aktivitas kami, karya, pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan kami, dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala kecelakaan, dari segala kemalangan, dari segala hal jahat, kuasa-kuasa jahat, kehendak jahat, pemikiran jahat, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dunia ini, kuasa hawa nafsu. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Sembuhkanlah dan pulihkanlah, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami dari sakit penyakit disebabkan bibit penyakit hal yang jahat, kuasa-kuasa jahat baik dari dalam maupun dari luar diri kami. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Kami yang istighfar, kami berserah kepada-Mu. Kami berdoa bagi para arwah, para leluhur, nenek moyang, ibu mertua, abang ipar, para nenek kakek, paman, bibi, matua, patua, para sepupu, para keponakan, para sanak famili, kerabat, dan tolan, dan juga orang-orang yang kami dan kami kasihi, saudara-saudara di lingkungan, di paroki, di keuskupan, di muka bumi ini, yang meninggal dalam iman akan Yesus Kristus, dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ampunilah dosa-dosa mereka berkat belas kasih dan kerahiman-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, bersabda kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan, yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami,
Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahmat-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahmat Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santo Benediktus, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Santo Petrus, doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Paulus, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis Krisma, komunitas kategori lingkungan paroki kami, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkati, bimbing, lindungilah, sertai kami dalam segala aktivitas perziarahan, pekerjaan, perjalanan, kehidupan kami, segala karya, usaha, pendidikan, pelayanan, cita-cita kami, dimanapun kami berada. Bebaskanlah kami dari hal yang jahat. Hanya kuasa kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami ini. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Kamis ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.